Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah memasuki tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 1. Fokus pembelajaran bahasa Indonesia dan IPS. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi ini, siswa dapat menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Siswa dapat memahami makna proklamasi kemerdekaan. Beberapa hari yang lalu, kita baru saja memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-75. Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan para pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia. Sebelum Indonesia memperoleh kemerdekaannya, banyak sekali peristiwa yang terjadi, di antaranya peristiwa Rengas Dengklok. Pada buku tematik terpadu JSIT halaman 1, kalian dapat membaca teks peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok. Perbedaan pandangan di antara golongan muda dan Soekarno-Hatta membuat para pemuda membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Pada tanggal 16 Agustus 1945 itu, Soekarno-Hatta diamankan di sebuah rumah sederhana milik seorang petani. Kedua tokoh tersebut berada di Rengas Dengklok seharian penuh. Para pemuda mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia tanpa ada keterkaitan dengan Jepang. Ketiadaan Soekarno di Jakarta diketahui oleh Ahmad Subarjo. Ia mencoba menghubungi dan bernegosiasi dengan para pemuda. Akhirnya, tercapai kesepakatan antara Ahmad Subarjo yang mewakili golongan tua dan Wikana dari kalangan pemuda. Sebagai syarat dan jaminannya, Subarjo meminta para pemuda agar segera memulangkan Soekarno-Hatta ke Jakarta. Ia menjanjikan kepada para pemuda bahwa proklamasi akan segera diproklamirkan tanpa keterlibatan Jepang. Rombongan Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Mereka menuju rumah Laksamana Maeda yang berada di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Menteng, Jakarta Pusat. Rumah Laksamana Maeda itu sekarang dijadikan Museum Proklamasi. Sebuah teks memiliki informasi di dalamnya. Informasi merupakan keseluruhan isi dari sebuah teks. Lalu, bagaimana ya cara untuk mencari sebuah informasi? Salah satu cara untuk mencari informasi adalah dengan menyampaikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itu disampaikan dalam bentuk kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang menanyakan sesuatu atau seseorang sehingga diperoleh jawaban tentang suatu masalah atau keadaan. Untuk memudahkan dalam membuat pertanyaan, berikut adalah kata tanya yang biasa digunakan dalam kalimat tanya. Yang pertama, kata tanya apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda atau sesuatu. 2. Siapa.
Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan nama orang. 3. Di mana? Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat berada. Yang keempat, kapan? Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. 5. Mengapa? Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau perbuatan. 6. Bagaimana? Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau kondisi atau keadaan. Keterampilan membuat pertanyaan sangat bermanfaat dalam keseharian kita. Setiap hari kita pasti mengajukan atau menerima pertanyaan tentang suatu hal. Pertanyaan yang tepat akan dapat menggali informasi sesuai dengan yang diinginkan. Sebaliknya, pertanyaan yang tidak tepat akan menimbulkan kebingungan dan berakibat pada perolehan informasi yang tidak tepat juga. Anak-anak, peristiwa Rengas Dengklok sangat erat kaitannya dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu, apa sih proklamasi itu dan apa makna proklamasi kemerdekaan bagi negara Indonesia? Kata proklamasi berasal dari bahasa Latin yaitu proclamer, yang berarti pengumuman atau pemberitahuan ke publik. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia diantaranya yaitu: 1. Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diperoleh merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Proklamasi kemerdekaan merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia yang telah dijajah selama bertahun-tahun. 3. Proklamasi kemerdekaan menaikkan martabat bangsa Indonesia. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan. Demikian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.